Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Para praktisi yang berada di sekte agama kesenangan akhirnya juga mengetahui kedatangan Chen Wen. 6 tetua sekte iblis kuno semuanya keluar bersama semua tetua sekte dan klan masing-masing. Mereka semua menatap ke langit di mana Chen Wen dan pasukannya sedang menunggu aksi Kim Kao yang akan menghancurkan formai pelindung sekte agama kesenangan. Tongkat penghancur semesta, hancurkan. Kali ini Kim Kao terpental cukup jauh. Karena formasi milik sekte agama kesenangan memiliki formasi yang sangat kuat, dan ini Chen Wen tahu. Chen Wen hanya ingin membiarkan Kim Kao yang menghancurkan formasi secara paksa, dengan begitu mental musuh pasti akan jatuh, karena formasi buatan mereka bisa dihancurkan dengan paksa. Kim Kao yang terpental segera menstabilkan posisinya dan kembali melesat dengan kecepatan penuh dan juga tongkat yang sudah dialiri energi segera kembali diayunkan. Lagi, hantaman tongkat penghancur semesta. Kembali Kim Kao terpental lagi, namun kali ini formasi pelindung milik sekte agama kesenangan mulai terlihat retak. 6 tetua yang dipimpin oleh tetua Meng Tingso yang juga merupakan pemimpin dari pasukan yang mendapatkan misi mencari peta giok berwarna kuning. Semuanya, mari kita pancing mereka menuju formasi yang telah kita siapkan sebelum mereka menghancurkan formasi pelindung sekte ini. Baik tetua Meng, 5 tetua lainnya yang juga merupakan leluhur dari sekte dan klan serta para tetua mereka masing-masing segera keluar menyerang pasukan Chen Wen. 6 sosok praktisi yang memiliki ranah Raja Surgawi keabadian tahap akhir bersama para tetua mereka segera melesat keluar menyerang. Pasukan Chen Wen yang melihat ada yang keluar segera langsung menyerang sosok-sosok yang keluar tanpa ampun. Bunuh! Xianlong memberi perintah kepada pasukan Chen Wei untuk segera menyerang dan diikuti oleh pasukan lainnya. Serang! 2 kelompok bermusuhan segera melancarkan serangan terbaik mereka masing-masing. Kelompok dari tetua sekte iblis kuno semuanya juga mengeluarkan senjata andalan mereka masing-masing untuk menyerang pasukan Chen Wen, iblis penghisap darah. Sabit kematian, kabut iblis darah. Pasukan Chen Wen yang kebanyakan dari ras hewan iblis juga menyerang dengan kuatan yang sangat kuat. Ada yang menyemburkan api dari mulut mereka, ada juga yang menyemburkan hawa es yang sangat dingin, dan juga ada yang menyerang menggunakan cakar. 2 kekuatan raksasa segera berbenturan hingga menimbulkan suara yang sangat menggelegar dan juga membuat langit di pusat benturan bergetar, ruang terdistorsi hingga sangat parah. Pusat benturan tertutupi oleh asap dan api serta bercampur dengan udara dingin dan racun ganas. Tapi terlihat dengan jelas, kelompok dari para tetua sekte iblis kuno terpental jauh dan menabrak gunung yang ada di sana hingga membuat beberapa kawah di gunung tersebut. Dunia langit bergetar cukup parah, hingga suaranya terdengar sampai di alam 4000 besar. Sialan! Aku tidak menyangka binatang keparat itu memiliki kekuatan yang lebih kuat dari kita. Terdengar suara tetua Meng Tingso mengumpat marah kepada pasukan hewan iblis Chen Wen. Sedangkan tetua lainnya juga ikut mengumpat. Tetua Qinghua yang merupakan ahli yang paling licik pun membuka suara umpatan dan cacian. Dia pun membisiki tetua Meng Tingso. Tetua, sebaiknya segera saja kita pancing mereka ke tempat pembantaian. Semuanya juga mengeluarkan senjata andalan mereka masing-masing untuk menyerang pasukan Chen Wen, iblis penghisap darah. Sabit kematian, kabut iblis darah. Pasukan Chen Wen yang kebanyakan dari ras hewan iblis juga menyerang dengan kuatan yang sangat kuat. Ada yang menyemburkan api dari mulut mereka, ada juga yang menyemburkan hawa es yang sangat dingin, dan juga ada yang menyerang menggunakan cakar. 2 kekuatan raksasa segera berbenturan hingga menimbulkan suara yang sangat menggelegar dan juga membuat langit di pusat benturan bergetar, ruang terdistorsi hingga sangat parah. Pusat benturan tertutupi oleh asap dan api serta bercampur dengan udara dingin dan racun ganas. Tapi terlihat dengan jelas,
kelompok dari para tetua sekte iblis kuno terpental jauh dan menabrak gunung yang ada di sana hingga membuat beberapa kawah di gunung tersebut. Dunia langit bergetar cukup parah, hingga suaranya terdengar sampai di alam 4000 besar. Sialan, aku tidak menyangka binatang keparat itu memiliki kekuatan yang lebih kuat dari kita. Terdengar suara tetua Meng Tingso mengumpat marah kepada pasukan hewan iblis Chen Wen. Sedangkan tetua lainnya juga ikut mengumpat. Tetua Qinghua yang merupakan ahli yang paling licik pun membuka suara umpatan dan cacian. Dia pun membisiki tetua Meng Tingso. Tetua, sebaiknya segera saja kita pancing mereka ke tempat pembantaian. Ya baiklah. Meng Tingso lalu mengirim suara kepada keempat tetua lainnya. Sekarang, pancing mereka memasuki formasi pembantaian dewa dan naga. Para tetua dan bawahan mereka yang sanggup berdiri langsung melesat menuju ke balik gunung, di mana formasi pembantaian dewa dan naga sudah merea susun. Chen Wen yang melihat lagak para tetua itu yang berusaha memancing pasukannya hanya menyeringai. Xianlong kejar saja mereka, karena di balik gunung itu terdapat formasi buatan mereka yang telah kita jinakkan. Baik Tuan Muda. Xianlong lalu melihat pasukan hewan iblis dan berteriak kepada beberapa pasukan hewan iblis yang memiliki kekuatan menengah dan juga beberapa yang kekuatan tinggi. Biarpun kekuatan mereka dianggap menengah, namun sekarang, pasukan Chen Wen sudah sangat mengerikan kekuatan mereka, karena saat ini yang dikatakan memiliki kekuatan menengah adalah pasukan yang kekuatannya setara dengan ranah Raja Surgawi keabadian tahap akhir. Sedangkan yang berkekuatan tinggi adalah para hewan iblis yang berhasil bertransformasi meningkatkan bakat mereka melalui menelan praktisi aliran iblis, sehingga sekarang mereka sudah memiliki ranah setara Kaisar Surgawi keabadian tahap awal dan kedua. Beda dengan para hewan iblis ras penguasa, mereka telah memiliki ranah yang lebih kuat dari semua hewan iblis dari dunia cincin. Bunuh mereka semua, kejar dan jangan berhenti, karena daging mereka pasti sangat lezat. Siap Tuan Penguasa. Saat ini pasukan yang dipimpin oleh Xianlong mengejar para petinggi sekte agama kesenangan dan para leluhur sekte dan klan aliran iblis di balik sebuah gunung karena adanya formasi yang telah dibangun oleh tetua Meng Tingso serta 5 tetua sekte iblis kuno. Sedangkan Kim Kao yang tidak terpengaruh oleh kedatangan dan serangan dari tetua Meng Tingso dan bawahannya kembali melesat menggunakan tongkat penghancur semesta. Apalagi kini formasi pelindung sekte agama kesenangan telah mengalami keretakan karena serangan 2 kali Kim Kao. Sekali lagi, hancurkan. Para murid pasukan gabungan klan dan sekte yang berada di sekte agama kesenangan menatap tidak percaya, karena tadinya leluhur mereka keluar, yang rencana awalnya memancing semua pasukan Chen Wen untuk mengejar mereka, namun sia sangka, hanya sebagian kecil saja pasukan yang mengikuti para leluhur mereka, dan Kim Kao yang tadi di awal mereka lihat menyerang formasi masih berada di sana dan kembali menyerang formasi. Melihat apa yang akan dilakukan oleh Kim Kao, puluhan tetua yang sengaja ditinggalkan di dalam sekte juga ikut merasa takut. Gawat, kalau sampai formasi pelindung hancur, kita tidak bakalan mampu menghadang serangan pasukan yang sangat mengerikan itu. Tetua Agung, apakah tidak lebih baik kita mengevakuasi murid-murid kita agar bisa selamat dari serangan ini? Terdengar salah satu tetua sekte agama kesenangan bertanya kepada tetua agung sekte mereka, dan para tetua dari berbagai klan dan sekte menatap tetua agung sekte kesenangan untuk menunggu jawaban. Karena mereka juga berharap bisa melarikan diri dari keadaan yang sangat mengerikan ini. Percuma saja, apakah kalian tidak mendengar kabar bahwa semua anggota klan Tek, klan Zhou dan klan Bun yang berhasil melarikan diri keluar dari ancaman pasukan bocah itu, namun akhirnya dibunuh oleh para praktisi yang selama ini kita tekan. Lalu bagaimana ini tetua? Baru saja ditanya bagaimana, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat kuat, hingga dataran sekte agama kesenangan langsung berguncang hebat, itu karena Kim Kao berhasil menghancurkan formasi. Tidak ada jalan keluar, bertempurlah sampai mati. Sekarang formasi telah hancur, kita harus menyerang musuh dan membunuh sebanyak yang kita mampu. Kata-kata dari tetua agung sekte agama kesenangan seperti suara putus asa yang keluar dari dalam hatinya yang paling dalam.
Ada rasa menyesal karena menjadi bagian dari sekte agama kesenangan yang merupakan kedok dari aliran iblis kuno. Dulunya Tetua Agung Sekte Agama Kesenangan adalah salah satu praktisi mandiri yang memiliki bakat lumayan tinggi. Dia telah memiliki keluarga yang sangat harmonis, namun sejak Meng Tingso yang merupakan leluhur Sekte Agama Kesenangan dan juga sebagai pendirinya mengalahkannya serta membujuknya untuk ikut aliran iblis kuno, akhir karena mendapatkan janji akan mendapatkan kekuatan tanpa batas, Tetua Agung Sekte Agama Kesenangan ini tergiur. Dia bahkan dengan kejam mengorbankan semua nyawa keluarganya untuk dihisap darah mereka agar kekuatannya bisa meningkat tajam. Dan memang kenyataannya, sejak dia mengorbankan semua nyawa keluarganya, Tetua Agung Sekte Agama Kesenangan ini berhasil meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Hingga kini kekuatannya sudah setara dengan Meng Tingso. Tapi kini setelah mendengar betapa kejamnya pasukan Chen Wen dalam menyiksa dan membunuh musuh, rasa penyesalan itu datang menghantuinya. Wajah-wajah anak serta istrinya yang memelas meminta pengampunan kepadanya namun tidak digubrisnya, malah dengan wajah menyeringai kejam, dia menghisap semua darah mereka, yang awalnya tidak pernah diingatnya lagi, kini membayang di pelupuk matanya dan ada air mata yang terlihat menetes membasahi pipinya. Huyer, Giner, Suanger, maafkan ayah, karena telah mengorbankan kalian hanya demi kekuatan yang tidak abadi ini. Namun, nasi telah menjadi bubur, kini mereka hanya bisa berusaha sekuatnya untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Bunuh, telan, makanan. Kami datang. Dari atas langit, pasukan Chen Wen yang dipimpin oleh Pek Hou segera melesat turun menuju Sekte Agama Kesenangan untuk membantai. Suara-suara pertempuran terdengar sangat intens tanpa jeda. Chen Wen saat ini tidak berada di atas langit Sekte Agama Kesenangan, karena saat ini dia sedang mengamati para leluhur sekte dan klan yang juga merupakan tetua dari Sekte Iblis kuno yang sedang berusaha menjebak pasukannya. Para leluhur sekte dan klan iblis beberapa kali mencoba menyerang pasukan Chen Wen saat melarikan diri dan ini juga merupakan perangkap agar pasukan Chen Wen mengejar mereka. Dan memang, atas perintah Chen Wen, pasukan yang dipimpin oleh Xian Long tidak peduli dengan pancingan mereka. Pasukan Chen Wen terus mengejar dan menyerang para tetua dan leluhur sekte dan klan aliran iblis. Sudah ada beberapa tetua yang berhasil dimakan hidup-hidup oleh pasukan Xian Long, hingga akhirnya membuat para tetua dan juga leluhur mereka merasakan kengerian di hati mereka. Yang tadinya secara tiba-tiba menyerang ke belakang, kini mereka semua fokus melarikan diri di balik gunung, karena mereka telah membangun formasi terkuat Sekte Iblis kuno. Sesampainya pasukan Chen Wen di tengah-tengah formasi, salah satu tetua berteriak kepada lainnya. Sekarang, sisa 6 tetua dari Sekte Iblis kuno langsung membuat segel tangan secara bersama untuk mengaktifkan formasi pembunuh Dewa Fan Naga. Sedangkan Chen Wen yang berada di langit hanya bisa menyeringai melihat bahwa para tetua Sekte Iblis kuno pikir mereka telah berhasil menjebak pasukan Chen Wen. Saat formasi aktif, tiba-tiba terdengar suara-suara yang menyeramkan, ada suara lolongan serigala, jeritan menyayat hati dan teriakan-teriakan setan yang tiada hentinya. Aura-aura gelap langsung menutupi wilayah tersebut hingga menjadi suram dan gelap, hingga membuat jiwa-jiwa lemah bisa langsung tewas. Namun yang membuat heran ke-6 tetua adalah, semua suara dan tekanan jiwa itu tidak menghantam musuh, namun membalik menghantam mereka. Tetua Meng Tingso, apa yang telah terjadi? Kenapa formasinya membalik? Aku juga tidak tahu. Setahuku, bila formasi ini diaktifkan, maka yang terpengaruh bukan kita, namun musuh. Kini malah kita yang terpengaruh. Jangan-jangan, formasi ini telah dirubah seseorang. Yah, aku yakin, formasi ini telah dirubah. Saya melihat wajah dari bocah bernama Chen Wen itu selalu menyeringai. Aku tadinya juga telah merasakan firasat buruk, namun saya abaikan, kini menjadi kenyataan. 5 tetua Sekte Iblis kuno itu secara bersama-sama menatap wajah Chen Wen yang berada di langit yang masih tampak menyeringai merasakan dingin di punggung mereka. Jangan-jangan, memang benar bocah itu telah melakukan sesuatu pada formasi ini.
Terdengar suara Meng Tongso bergumam sambil menatap wajah Chen Wen yang sedang menyeringai, tapi wajah Meng Tingso masih tenang. Dia pun berteriak kepada Chen Wen. Bocah, jangan kamu pikir kamu bisa mengubah formasi pembunuh dewa dan naga milik Sekte Iblis Kuno hanyalah formasi biasa. Sekarang kamu akan merasakan formasi penghancuran total yang sebenarnya. Meng Tingso lalu membalikan pandangannya kepada 5 tetua yang tersisa dengan serius. Sekarang balikan formasi pembunuh dewa dan naga. Baik tetua, maksud membalikan formasi adalah membalikan segel yang digunakan untuk mengaktifkan formasi menjadi formasi pembantaian dan penghancuran. Formasi ini hanya bisa menyelamatkan mereka berenam saja, sedangkan para tetua yang mengikuti mereka menyerang pasukan Chen Wen terpaksa harus mereka korbankan demi nyawa mereka. Karena formasi yang kini diaktifkan sifatnya menekan ke semua tempat dan hanya tempat ke-6 tetua Sekte Iblis Kuno itu yang mengalami sedikit tekanan, tapi kalau musuh masih bisa bertahan, bisa juga ke-6 tetua itu ikut tewas karena tidak kuat menahan tekanan yang lama-kelamaan semakin kuat menekan mereka juga. Sebuah segel yang memancarkan kesuraman yang sangat pekat memancar dari tangan ke-6 tetua kemudian dilemparkan ke dalam pusat formasi. Suara-suara raungan hewan iblis dan jeritan menyayat serta tekanan yang sangat kuat menerpa ke dalam formasi. Beberapa tetua yang ikut bersama mereka tadi satu persatu jatuh dan tewas. Leluhur, tolong selamatkan nyawaku. Tolong, leluhur, dasar leluhur keparat. Kalian bahkan tega mengorbankan kami sebagai pengikut kalian. Chen Wen yang melihat para tetua membalikan segel pengaktifan formasi mereka dan mulai membunuh pengikut mereka sendiri, Chen Wen masih menyeringai kejam, dan sesekali terdengar dia terkekeh. Sedangkan pasukan hewan iblisnya Chen Wen tidak merasakan apapun merasa heran, karena melihat tetua-tetua Sekte Iblis mulai tewas, mereka malah menggerutu dan mengeluh. Sialan, makanan selezat itu malah disia-siakan. Makananku kenapa mati? Sangat disayangkan makanan enak dibiarkan busuk, ini sungguh mubazir. Para pasukan ras hewan iblis milik Chen Wen sangat menyayangkan karena kematian para tetua-tetua pengikut dari Sekte Iblis Kuno, namun mereka tidak berani bergerak menuju tempat para tetua itu, karena mereka saat ini bisa melihat bahwa ada sebuah formasi yang sangat mengerikan menghalangi mereka untuk menuju ke tempat para tetua itu. Alhasil pasukan ras hewan iblis milik Chen Wen hanya bisa melihat dengan penuh penyesalan karena makanan mereka tumbang satu demi satu. Beda dengan para tetua Sekte Iblis Kuno yang mengaktifkan formasi, mereka heran melihat pasukan Chen Wen yang berjumlah puluhan itu sepertinya tidak merasakan tekanan formasi biarpun sedikit. Tetua Meng Tingso, bagaimana ini? Kenapa para hewan iblis itu sepertinya tidak merasakan tekanan dari formasi ini? Iya, kenapa malah kita sendiri yang mengaktifkan formasi tapi malah kita yang harus berusaha mengeluarkan energi untuk bertahan dari tekanan formasi ini? Tetua Meng Tingso juga merasakan keanehan ini, dia juga berpikiran sama dengan bawahannya. Dia menatap pasukan Chen Wen sepertinya tampak sangat santai tanpa mengeluarkan energi spiritual mereka untuk menahan tekanan dari formasi. Kalau begitu, batalkan formasi. Tetua Meng Tingso memberikan perintah untuk membatalkan formasi yang mereka aktifkan, sehingga serempak ke-6 praktisi dari Sekte Iblis Kuno itu pun membuat segel pembatalan formasi. Setelah segel pembatalan formasi diaktifkan, kini mereka malah merasakan tekanan dari formasi menjadi semakin parah. Tetua, kenapa tekanan formasi ini semakin parah dan tidak menghilang? Dalam beberapa saat kemudian, satu persatu tetua Sekte Iblis Kuno bertumbangan karena terkena efek formasi yang mereka bangun sendiri. Hingga beberapa waktu kemudian, ke-6 praktisi asal Sekte Iblis Kuno tewas. Chen Wen yang melihat dari atas langit hanya menyeringai. Karena dialah yang membuat tekanan formasi semakin parah, sehingga membuat semua tetua Sekte Iblis Kuno tewas dengan tubuh hampir hancur. Setelah memastikan semuanya telah tewas, Chen Wen membatalkan formasi menggunakan segel tangan. Kemudian Chen Wen mengambil semua cincin penyimpanan mereka, karena saat para tetua itu memasuki perangkap yang mereka bangun sendiri, Chen Wen telah berhasil menyerap pengetahuan mereka.
Jadi dia tahu di mana disembunyikan sisa potongan giok kuning itu, yaitu semuanya berada di dalam cincin penyimpanan mereka. Tinggal 2 potongan peta lagi yang berada di alam 4000 besar, tepatnya di benua Moxingtu dan masih dipegang oleh Patriark Sekte Iblis kuno. Xianlong, sekarang pimpin pasukan kembali ke Sekte Agama Kesenangan dan habisi semua praktisi yang mempelajari ilmu iblis. Baik Tuan Muda. Xianlong menerima perintah Chen Wen melalui transmisi suara dan segera berkata kepada semua bawahannya. Semuanya, mari kita kembali ke Sekte Agama Kesenangan, bunuh mereka semua tanpa sisa. Siap penguasa. Akhirnya puluhan hewan iblis yang memiliki tubuh bagaikan monster raksasa melesat kembali ke Sekte Agama Kesenangan yang mereka tinggalkan karena mengejar para pentolan kultivator iblis. Dalam tempo waktu yang sangat singkat, dari kejauhan, mereka bisa menyaksikan pasukan Chen Wen yang dipimpin oleh Pek Hou telah hampir menghabisi semua pasukan Sekte Iblis. Sialan, makanan kita tinggal sedikit, cepat kita bergerak ke sana, kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan makanan lezat. Ada rasa kesal di suara tersebut yang berasal dari Xianlong, karena melihat musuh tidanggal sedikit. Saat ini memang pasukan gabungan dari beberapa klan dan Sekte Iblis sudah berada di ambang putus asa, maka ketika masuk lagi pasukan yang tadi mengejar petinggi mereka, maka situasi yang sudah kritis sudah menjadi situasi putus asa yang sangat ekstrim. Tuan, kami menyerah. Tuan, ampuni kami. Tolong jangan bunuh kami. Semua pasukan iblis itu tampaknya sudah menyerah dan pasrah sambil membuang senjata dan berlutut. Tapi karena pasukan yang tadinya dipimpin oleh Xianlong belum kenyang, mereka berteriak. Tidak ada ampunan, perutku lapar, kalian adalah makanan lezat bagiku. Terdengar suara kunyahan hewan iblis yang mengunyah tubuh para praktisi aliran iblis, suara itu membuat orang yang mendengarnya merasakan merinding. Hingga akhirnya hanya dalam tempo yang tidak terlalu lama, semua pasukan aliran iblis habis tanpa sisa. Bahkan mayatnya pun tidak ada alias masuk ke dalam perut para hewan iblis. Setelah semuanya habis, Chen Wen kembali memasukkan semua pasukannya ke dalam dunia cincin, karena Chen Wen berniat untuk kembali ke alam 4000 besar lagi. Sepertinya dengan kekuatan dari Xianlong dan saudaranya yang telah memiliki kekuatan setara ranah Kaisar Surgawi keabadian tahap 5 dan 6, untuk menghancurkan Sekte Iblis kuno, saya rasa tidaklah susah. Chen Wen memperkirakan hal tersebut karena melihat dari pengetahuan para tetua Sekte Iblis kuno yang telah dibunuhnya. Padahal dia tidak tahu bahwa semua pengetahuan para tetua itu tidak sepenuhnya benar, karena Patriark serta para tetua Sekte Iblis kuno menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya dari para tetua yang berada di dunia langit. Chen Wen kembali membuka portal menuju alam 4000 besar dan memasukinya dengan santai sesaat setelah portal itu menjadi stabil. Di langit alam 400p besar tiba-tiba sebuah lubang luar angkasa terbuka, sesosok pria dengan pakaian panjang terusan tang suit berwarna putih dan berusia sekitar 30-an tahun, dengan wajah yang putih dan sangat tampan, dagu yang berbentuk bagus serta bibir sedikit menampilkan senyum menawan. Dia adalah Chen Wen. Chen Wen menatap ke bawah dan ternyata sudah banyak praktisi yang berkumpul di tempat tersebut. Ratusan praktisi dari alam-alam 4000 besar, ketika melihat ada sebuah lubang ruang angkasa yang muncul langsung berkumpul. Apalagi aura yang sangat kuat ditampilkan oleh Chen Wen ketika keluar dari portal tersebut, sehingga membuat banyak praktisi alam 4000 besar merasa cemas. Namun setelah melihat sosok yang keluar, akhirnya mereka semua merasa lega, karena mereka semua mengenal Chen Wen yang sudah menjadi legenda hidup bagi para penduduk alam 4000 besar. Ternyata Tuan Chen Wen yang muncul, mari kita sambut beliau, saya yakin, beliau pasti datang dari dunia langit. Kepergian Chen Wen ke dunia langit diketahui oleh hampir semua praktisi aliran putih di dataran Dongting, hingga menyebar ke seluruh alam 4000 besar. Selamat datang kembali ke alam 4000 besar ini Tuan Chen Wen. Selamat datang Tuan Chen Wen. Banyak orang memberi salam kepada Chen Wen atas kedatangannya kembali ke alam 4000 besar ini dengan penuh kehormatan, sehingga Chen Wen merasa hatinya hangat.
Terima kasih kepada semua senior, mohon jangan terlalu menyanjung saya, karena saya merasa tidak layak. Tuan Chen Wen, Anda sangat layak menerima penghormatan kami, tolong jangan tolak, dan sekarang mari kita pergi ke Istana Dataran Dongting. Chen Wen sedikit tertegun dengan Istana Dataran Dongting, karena ketika dia akan pergi ke dunia langit, Istana Dataran Dongting belum ada. Kini istana yang khusus dibangun oleh para praktisi aliran putih untuk menghormati Chen Wen telah dibangun. Istana itu cukup megah dan mewah. Di depan istana dibangun sebuah patung yang tingginya sekitar 50 meter, dengan bentuk wajah dan tubuh sama seperti Chen Wen dengan sebuah pedang, yaitu pedang naga penghancur yang digenggam oleh tangan kanan. Chen Wen tertegun melihat patung dirinya yang sangat besar dan tinggi itu, sebab dia tidak menyangka bahwa dirinya begitu dihormati dan disanjung oleh para praktisi aliran putih di dataran Dongting ini. Salah satu patriark sekte aliran putih yang melihat Chen Wen tertegun merasa bangga, karena bisa membuat orang yang mereka kagumi begitu terkesima. Tuan Chen Wen, ini adalah patung diri Anda. Kami sengaja membuatnya untuk menghormati Anda karena Anda adalah seorang legenda bagi kami di dataran Dongting ini khususnya dan seluruh alam 4000 besar umumnya. Kalian terlalu menyanjungku membuatku merasa rikuh. Tidak Tuan Chen Wen, kami malah sangat bangga karena bisa membuat patung diri Anda yang telah berhasil membasmi seluruh praktisi aliran putih. Itu benar Tuan Chen Wen. Gara-gara Anda berhasil menghancurkan 4 sekte iblis utama di dataran Dongting, beberapa waktu yang lalu para praktisi dari sekte iblis kuno menjadi marah. Mereka datang ke dataran Dongting mencari Anda dan juga memporak-porandakan sebuah kota serta membunuh semua manusia di sana tanpa sisa, baik anak-anak kecil maupun orang dewasa, baik wanita maupun pria semuanya dihabisi. Aura membunuh yang sangat pekat mengalir dari tubuh Chen Wen hingga mengguncang areal sekitarnya dan juga auranya memancar sampai langit, membuat semua praktisi yang ada di sana bergetar ketakutan. Mereka tidak menyangka kalau Chen Wen marah akan menjadi sangat mengerikan. Tuan Chen Wen, mohon tahan emosi Anda Tuan, kami tidak mampu menahan amarah Anda. Chen Wen kembali sadar dan menarik kembali semua auranya dan kini tampak tenang seperti semula. Namun hati Chen Wen sudah sangat marah, dia bertekad akan menghabisi semua praktisi yang mempelajari kultivasi iblis yang ada di alam 4000 besar ini. Sekarang, apakah para senior ada yang tahu di mana benua Moxing Tu? Mendengar kata-kata Chen Wen, hampir semua praktisi yang ada di sana menundukkan kepala mereka. Sebenarnya hampir semua praktisi mengetahui di mana adanya benua Moxing Tu. Namun mereka tidak ingin memberitahu Chen Wen karena mereka takut Chen Wen akan mengalami kecelakaan bila berhadapan dengan para praktisi dari sekte iblis kuno. Bukan rahasia lagi di alam 4000 besar, bahwa para praktisi dari sekte iblis kuno memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat dari para praktisi terkuat di dunia langit. Jadi mereka berusaha agar Chen Wen tidak pergi ke tempat di mana sekte iblis kuno berkuasa dengan wilayah yang mencakup seluruh benua Moxing Tu. Dapat dikatakan bahwa di benua Moxing Tu tidak ada satupun praktisi yang tidak mempelajari seni kultivasi iblis. Karena memang siapapun yang ingin tinggal di benua Moxing Tu wajib mempelajari seni kultivasi iblis, bila tidak maka praktisi tersebut akan dijadikan korban dan darahnya akan diambil oleh para praktisi yang ada di benua Moxing Tu. Bahkan pulau-pulau serta beberapa benua yang jaraknya hanya bersebelahan dengan benua Moxing Tu akan ikut menjadi korban. Karena para praktisi di benua Moxing Tu selalu mencari mangsa ke pulau-pulau sekitar benua Moxing Tu dan juga benua yang berdekatan dengan benua Moxing Tu. Melihat semua praktisi yang ada di sana hampir semuanya menundukkan kepala, Chen Wen menjadi marah juga. Chen Wen lalu menatap salah satu praktisi yang juga merupakan praktisi terua di sana, kemudian menyentuh pelipisnya sendiri kemudian menyerap semua pengetahuan praktisi tersebut. Setelah beberapa saat, Chen Wen akhirnya mengerti kenapa mereka tidak ingin memberitahu keberadaan benua Moxing Tu, karena tidak ingin dia mengalami kecelakaan. Baiklah, sekarang saya telah mengetahui di mana adanya benua Moxing Tu, dan saat ini juga, saya akan segera berangkat menuju ke benua Moxing Tu. Mendengar kata-kata Chen Wen, para praktisi yang tadinya menundukkan kepala mereka akhirnya mengangkat kepala mereka menatap Chen Wen.
Tuan Chen Wen, Anda tidak boleh ke sana, karena di sana sangat berbahaya, Anda akan mengantar nyawa secara sia-sia saja. Tolong Tuan Chen Wen, Anda lebih baik di sini saja dan tinggal di daratan Dongting. Kalau memang para praktisi dari Sekte Iblis Kuno berani datang, kami semua bersedia mempertaruhkan nyawa kami untuk melindungi Tuan Chen Wen. Kami semua siap mempertaruhkan nyawa kami untuk Tuan Chen Wen. Chen Wen sedikit terharu melihat para praktisi yang siap berkorban untuk dirinya, tapi tekadnya sudah pasti, yaitu akan menghancurkan Sekte Iblis Kuno biarpun dia tahu dari menyerap pengetahuan salah satu praktisi yang ada di sana, bahwa para tetua biasa di Sekte Iblis Kuno saja telah memiliki ranah Raja Surgawi Keabadian tahap 10, apalagi para petingginya dan juga patriark Sekte Iblis Kuno yang sangat misterius itu. Chen Wen juga telah mempersiapkan dirinya untuk hal ini, yaitu para pasukannya juga rata-rata memiliki kekuatan hampir setara dengan para petinggi Sekte Iblis Kuno yang ada di benua Moxingtu. Biarpun hewan iblis ras penguasa hanya memiliki kekuatan setara Kaisar Surgawi Keabadian tahap 6 dan 7, namun mereka masih mampu menghadapi praktisi yang telah mencapai tahap akhir dari ranah Kaisar Surgawi Keabadian sampai mampu mengimbangi praktisi ranah Raja para Keabadian tahap awal. Ranah Raja para Keabadian adalah ranah di atas Kaisar Surgawi Keabadian yang juga merupakan ranah yang hanya bisa tinggal di alam 10.000 besar yang berada di dimensi lebih tinggi. Lagi pula Chen Wen sangat penasaran dengan harta milik dewa tertinggi yang berada di alam 4.000 besar itu, yang kini sisa potongan yang hanya tersisa 2 buah dan masih di tangan Patriark Sekte Iblis Kuno. Maafkan saya, karena saya sudah bertekad untuk menghancurkan sekte yang menjadi momok bagi para praktisi alam 4.000 besar ini. Terdengar suara Chen Wen menghentikan cegahan para praktisi dataran Dongting yang tidak menginginkan Chen Wen pergi ke Sekte Iblis Kuno yang berada di benua Moksik. Tapi Tuan Chen Wen, serempak para praktisi yang ada di tempat tersebut menghentikan perkataan mereka ketika Chen Wen langsung mengangkat tangannya tanda agar mereka semua diam. Kalian tenanglah. Saya sudah memiliki rencana saya sendiri. Akhirnya mereka semua tidak melanjutkan kata-kata mereka dan menundukkan kepala mereka. Tiba-tiba salah satu dari praktisi itu mengangkat kepalanya lalu berkata, Tuan Chen Wen, kalau begitu, izinkan kami untuk mengikutimu menyerang Sekte Iblis Kuno. Mendengar salah satu praktisi itu, semua praktisi di sana langsung mengangkat kepala mereka dan ekspresi mereka penuh dengan tekad untuk membantu Chen Wen memerangi Sekte Iblis Kuno. Chen Wen merasa terharu karena mereka semua berani mengikutinya untuk memerangi Sekte Iblis Kuno yang mereka semua tahu bahwa kalau mereka berani menyerang Sekte Iblis Kuno, artinya sama saja kalau mereka akan bunuh diri, tapi tetap saja mereka berani dan tidak ragu. Terima kasih kepada semua senior karena berani mempertaruhkan nyawa kalian demi melindungiku. Namun para senior, saya mohon maaf, saya sangat tidak mengharapkan para senior untuk ikut dengan saya ke benua Moxingtu karena saya dan pasukan sayalah yang akan menyerang Pulau Moxingtu. Saya tidak ingin melihat para senior terluka hingga tewas, jadi saya hanya membawa pasukan saya sendiri untuk memerangi benua Moxingtu. Mendengar kata-kata Chen Wen tersebut, para praktisi yang ada di sana merasa terharu, karena Chen Wen tidak ingin melihat mereka terluka, tapi kini mereka malah lebih bertekad untuk berperang bersama barisan Chen Wen untuk menghabisi para praktisi kultivator iblis di benua Moxingtu. Kami mohon Tuan Chen Wen mau menerima uluran tangan kami. Ya, kami mohon Tuan Chen Wen, biarkan kami ikut berperang menemani Tuan Chen Wen. Tuan Chen Wen, kami tidak suka berpangku tangan membiarkan Tuan Chen Wen menghadapi bahaya sendirian, kami harus ikut Tuan Chen Wen. Ramai para praktisi aliran putih bertekad untuk ikut berperang melawan benua Moxingtu bersama Chen Wen, hingga akhirnya Chen Wen tidak bisa membantah maupun menolak bantuan yang diberikan kepadanya, tapi tetap saja Chen Wen berkata kepada mereka, baiklah. Kalau para senior tetap ngotot untuk ikut dengan saya ke benua Moxingtu, saya tidak keberatan, namun saya harap semua senior mengikuti arahan saya. Karena mendapatkan izin dari Chen Wen, para praktisi yang ada di sana menjadi bersemangat, mereka pun bertekad akan bertarung sampai titik darah penghabisan bila Chen Wen berada di dalam bahaya.
Bila perlu mereka akan mengorbankan diri kalau Chen Wen berada dalam keadaan sangat berbahaya. Kami akan selalu mendengarkan apa arahan dari Tuan Chen Wen. Kami akan selalu patuh, kami siap menjalankan semua perintah Tuan Chen Wen. Tuan Chen Wen, kapan kita akan berangkat? Kita berangkat setelah 3 hari lagi, kita harus membuat persiapan yang matang. Baiklah. Kami akan bersiap-siap dan juga mempersiapkan pasukan kami. Baiklah, 3 hari lagi, kita akan berkumpul di sini pada pagi hari, dan segera berangkat setelah semuanya telah berkumpul. Begitulah, semua praktis pemimpin aliran putih pun akhirnya membubarkan diri untuk mempersiapkan pasukan terbaik mereka masing-masing, agar tidak mengecewakan Chen Wen ketika berperang melawan para kultivator iblis yang ada di benua Moxingtu. Chen Wen juga perlu mempersiapkan diri, karena kini dia merasakan samar-samar, dirinya akan menerobos, namun Chen Wen tidak berani menerobos, karena dia tidak memiliki harta yang dapat menyembunyikan keberadaannya di alam 4000 besar ini. Kalau sampai Chen Wen menerobos, maka dia tidak akan bisa lagi berada di alam 4000 besar. Chen Wen lalu duduk di dalam istana yang dibangun oleh para praktisi aliran putih untuk dirinya. Chen Wen ingin menggali ingatan para leluhur atau tepatnya tetua dari sekte iblis kuno yang mulai membelot dan berada di dunia langit yang telah diserapnya. Chen Wen ingin mencari harta apa yang bisa membuat para praktisi yang ada di benua Moxingtu bisa aman dari hukum langit alam 4000 besar. Setelah seharian Chen Wen menggali pengetahuan para tetua sekte iblis kuno yang berhasil dibunuhnya, Chen Wen sedikit putus asa karena belum mendapatkan apa yang diinginkannya. Hingga akhirnya di hari kedua, Chen Wen melihat ingatan dari tetua Meng Tingso yang pernah mengetahui harta jenis apa yang mampu membuat para praktisi sekte iblis kuno berhasil bersembunyi dari hukum langit alam 4000 besar. Apakah ada segel yang mampu bersembunyi dari hukum langit di sini? Ini sungguh aneh. Chen Wen melihat ada sebuah segel yang mampu menyembunyikan keberadaan seseorang yang telah memiliki kekuatan di atas dari ranah kaisar langit keabadian. Segel itu memang sulit untuk dibuat, namun bagi Chen Wen itu tidak terlalu susah, hanya saja, dia tidak yakin kalau segel itu mampu membuat seseorang mampu bersembunyi dari hukum langit alam 4000 besar. Segel itu akan selalu memancarkan pengekangan ranah seseorang, sehingga tidak akan terlihat oleh hukum langit alam 4000 besar. Segel itu dibuat lalu diletakkan di atas kepala seorang praktisi, maka segel itu akan selalu melekat dan tergantung di atas kepala praktisi yang telah dipasang segel tangan tersebut. Sepertinya segel ini bisa dicoba tetua dari sekte cahaya bintang yang telah berhasil menerobos ke ranah Raja Surgawi keabadian tahap ketiga. Kalau memang ketahuan oleh hukum langit alam 4000 besar, saya bisa langsung memasukkannya ke dalam dunia cincin. Tetua sekte cahaya bintang adalah praktisi yang berhasil menjadi budak Chen Wen dari benua sebelum Chen Wen datang ke dataran Dongting. Chen Wen lalu menghilang dari tempatnya berpindah ke dunia cincin untuk menemui tetua Qi Bingsu yang telah berhasil menerobos ranah Raja Surgawi keabadian tahap ketiga. Tetua Qi Bingsu, saya ingin bertanya, sekarang ranah Anda adalah Raja Surgawi keabadian tahap ketiga, benar kan? Salam Tuan Muda Chen Wen. Benar adanya saya berhasil menerobos ke ranah Raja Surgawi keabadian tahap ketiga berkat sumber daya yang Tuan Muda berikan kepada saya. Apakah ada yang bisa saya bantu Tuan Muda Chen Wen? Terdengar suara tetua Qi Bingsu heran dengan pertanyaan Chen Wen, karena selama ini Chen Wen tidak pernah bertanya tentang ranah para pengikutnya. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin menguji sebuah segel yang katanya mampu menyembunyikan seseorang yang telah berhasil menerobos ke ranah di atas kaisar langit keabadian dari hukum langit alam 4000 besar itu. Apakah itu benar Tuan Muda? Saya belum pernah mendengar adanya segel semacam itu. Ya, saya juga baru tahu ini dan ingin mengujinya kepada tetua Qi Bingsu. Kalau memang segel itu tidak berfungsi, saya bisa langsung memasukkan tetua ke dalam dunia ini lagi. Oh, silahkan Tuan Muda, apakah Tuan Muda bisa membuat segel tersebut? Saya juga baru saja mempelajarinya, mungkin sedikit kurang sempurna, bila kurang sempurna memperbaikinya. Baiklah, silahkan Tuan Muda Chen Wen.
Chen Wen lalu membuat sebuah segel tangan yang sangat rumit dan sedikit memerlukan waktu untuk membuatnya. Setelah segel tangan dibuat, sebuah pola bercahaya redup namun kadang sangat terang terbentuk di atas tangan Chen Wen, namun sepertinya fluktuasi cahayanya tidak stabil karena cahayanya selalu berubah-ubah, kadang terang dan kadang redup. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.